Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita lanjut seperti dan juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berselawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keistiqomahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat terus menaungi keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezekinya kita, berkah dalam hidup kita, berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan istri kita istri-istri kesalehah, mudah-mudahan mereka tuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hati kita, lisan kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang di bulan penuh rahmat, di bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan. Maka dikatakan bulan Muharram itu bulan yang apabila seorang berbuat baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, apabila berbuat buruk pun sama, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus digerakkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan satu huruf yang kita baca dalam mengingat kepada Allah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah kita membaca Ratibul Haddad, kita sama-sama membaca kitab Risalatul Jami'ah, Risalatul Mu'awanah, sama dikalang oleh Syekh Ratib Habibullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. ونفعنا به بعلومه بدنا آمين أمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, memulai bahasan lalu, wala annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi qurbi nuzulil maut wa husulil hasrati wan nadama ba'da al-maut. Qala Allah ta'ala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wash shahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan bima taraktu kalla inna kalimatun wa qailuha. Kata Imam Al-Haddad, ya, kita ini ingat yang semacam ini terkadang lupa. Ya, bagi untuk kita ini mengingat-ingat ya qurbil nuzul maut, datangnya kematian buat kita. Ya, karena ini luar biasa. Kita lupa dengan sesuatu yang akan terjadi buat kita masing-masing. Akan datang ya urusul hasrati wan nadama ba'da al-maut, dan akan mendapati kerugian dan akan mendapati penyesalan setelah hilang semua kebaikan yang telah kita lewati. Ya. Karena setiap nafas yang kita keluarkan, perbuatan yang kita lakukan, apabila baik akan mengucapkan kalimat alhamdulillah, apabila buruk akan mengatakan ya hasratun wan nadama, saya rugi dan saya menyesal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah, sesungguhnya innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari dirinya, maka dia akan datang kepada kalian masing-masing. Ya, akan datang. Fa inna mulaqikum, dia akan datang kepada kalian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wash shahadah. Kalian akan dibangunkan, kalian akan dibalikkan kemana? Ke alam yang gaib. Maka dikatakan alam gaib. Ya wasyahadah, dan kalian akan melihat seluruh amal kalian yang baik dan seluruh amal kalian yang buruk. Itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita beruntung. Ya, pada saat ini masih digerakkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, walaupun keseharian kita terlalu banyak dengan dunia, sekarang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kami akan berikan kalian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kalian lakukan. Ya, maka alhamdulillah terus ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap yang kita lakukan adalah kebaikan dan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda syukur itu terbagi menjadi tiga. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan artinya setiap nikmat yang kita lakukan itu dari Allah. Setiap nikmat kita rasakan itu dari Allah. Setiap fasilitas yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, tidak ada buat kita ini
motor yang bagus, rumah yang bertingkat, mobil yang mewah, itu seluruhnya nikmat dari Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sumalatus alunna yauma idzin. Di fasilitas itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur dengan menggunakan hati. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan sama kita itu dari Allah, bukan jerih payah yang kita lakukan. Kita digerakkan di sini pun berarti Allah cinta sama kita dan kebaikan. Dijauhkan dari keburukan. Pada malam hari ini tahu sendiri masing-masing kita ini, apalagi anak muda yang mereka menghabiskan waktu untuk berpoya-poya. Ya, menghabiskan harta untuk berpoya-poya, tapi kita tidak. Sepeser pun yang kita lakukan untuk terjadinya majlis ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan miskin orang yang menginfakkan hartanya untuk suatu majlis kebaikan. Maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang miskin, ya. Maka walaupun uang itu hilang di tangan kita, kekal diisi Allah Subhanahu wa taala. Kekal, tidak akan hilang. Ya, maka ikhlaskan setiap harta yang kita infakkan itu, ya akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, 50.000 itu akan kekal di sisi Allah. Kalau di sisi kita diberikan rokok sebagus hilang, habis asap dan abu-abu ya beda. Dengan habis dengan asap abu-abu tidak bermanfaat. Tapi kalau masukkan celengan brek seperti berhadap 50.000 luar biasa. Ya, kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan, apa yang di sisi kalian akan hilang dan apa yang di sisi Allah akan kekal selama-lamanya. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam ceramah satu saat, orang yang sering berinfak itu, maka infak itu akan menjadi naungan dia di hari kiamat. Amin. Ya. Kalau sering infaknya duitnya lebaran ribuan kayak tenda. Ya. Kalau receh kayak payung 50 tahun. 100 perak, 500 perak, ya. Maka orang itu akan dibawa naungan sedekahnya di hari kiamat. Ya, akan dibawa naungan sedekahnya di hari kiamat. Orang pada saat itu nyari kalau payung, itu alhamdulillah payung kita adalah harta yang kita infakkan untuk terjadi kebaikan. Ya. Kalau Allah Taala, hatta idza jaa ahadul maut qul qala rabbi irji'un la'ali a'malu shalih. Sehingga apabila telah datang kepada kalian masing-masing nanti, yaitu kematian datang, sama kita datang. Ya, tapi mudah mulai panjang umur ya. Minta panjang tapi panjang umur dalam taat. Jangan panjang umur dalam maksiat. Ya, buat apa panjang umur tapi masih maksiat. Kemarin ada meninggal dunia, baru 7 hari, 42 tahun umurnya. Ya, umur itu cuma ini baik. Kata Imam Ghazali itu umur itu bukan takar untuk mati. Ya, takar umat itu bukan dengan takar umur. Ya, mudah-mudahan kepanjang umur dalam keadaan kepada Allah, ketika kita mati dalam keadaan husnul. Itu yang diharapkan sama kita itu. Kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya itu ucapan kita. Ya, mudah-mudahan disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak bisa berbicara sama malaikat, enggak? Saya tidak bisa berbicara sama malaikat. Tidak bisa. Tetapi Nabi katakan setiap orang berzikir kepada Allah, malaikat menyampaikan permintaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan permintaan kita. Ya, bukan saya berkata saya bisa berbicara sama malaikat, bukan. Tapi ini yang dikatakan sama lagi musim sekarang nih. Ya, ngomong pada sama malaikat, ngomong sama cacing, ngomong sama semut, banyak nih ya. Ya, tapi tidak tahu, mungkin pendengaran dia asli, wallahu a'lam. Ya kan, dia lagi 2 tahun. Ini 2 tahun. Tapi hampir tidak begitu. Ya, jangan ngilu-ngilu. Itu ngilu-ngilu tidak tahu. Ya, tidak ada. Kenapa saya bicara sama semua macam mana? Ya, jangan aneh-aneh gitu. Kalau ulama gitu, jangan bersahabat dengan orang yang aneh. Kalau orang bersahabat sama orang aneh, pasti dia orang aneh juga. Ya, kalau bersahabat sama orang yang aneh, pemikirannya aneh, pendapatnya aneh, berarti aneh juga gitu. Tapi kita tidak, kita bersahabat dengan Imam Al-Haddad. Ya. Jangan aneh-aneh. Kalah aneh-aneh. Lebih aneh lagi itu katanya pajak dada sama bidadari itu macam mana? Itu sama bidadari kan itu susah saya ikut dunia mana? Pajak dada sama bidadari. Jangan nih bidadari. Pajak dada sama bidadari. Bidadari pojok langit sana. Yang aneh-aneh. Ya. Ini katakan apabila datang kepada kalian nanti kematian, ya orang ini katakan apa? Ya Allah, minta dibalikkan lagi supaya beramal soleh. Minta balik lagi mereka itu. Ya, apa yang mereka katakan? Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Ya, maka beruntung ketika kita dengar dan melihat pamflet namanya Maulid
atau majlis-majlis kadang-kadang hadiri. Ya. Beruntung. Berarti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kan banyak kita ini nak pergi tetapi terhalang. Apalagi terhalang sama rumah. Nak kemana, nak ada. Capek. Apalagi malam Jumat. Hah? Nak kemana malam Jumat kita malam balik. Ini kan terhalang. Kadang-kadang pengen pergi anak nangis. Ya. Siapa? Tidak ada. Saya pernah. Anak nangis, nak jajan, nak malah. Itu kan berarti belum dikehendaki oleh Allah. Tapi insya Allah niat itu sama. Innamal a'malu binniyat. Itu sampai. Jadi kalau kita lebih sadar, niat sampai, harta pun baca sampai. Bagaimana hartanya? Harta nyampe, terjadinya suatu majlis tersebut, infak itu tetap nyampe. Ya, walaupun orangnya tak nyampe, hartanya nyampe duluan. Itu yang berkah. Ya. Maka selanjutnya apa dia katakan? Kata Allah kata inna kalimatun wa qailuha. Tidak baca. Itu tuh cuma kau ngomong baik. Kalau kau di balik pojok dunia belum tentu kau beramal soleh. Ya. Maka alhamdulillah kita ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Jangan disia-siakan kesempatan tidak datang dua kali. Ya, datang dua kali. Maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya, wahai orang-orang beriman, jangan kau biarkan harta kalian, anak kalian itu lalai dari Allah. Jangan biarkan mereka itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa ajak anak kita duduk di sini. Ajak yang namanya keluarga kita duduk di sini. Ajak harta kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan harta kita sebagai jembatan kelak meraih rahmat Allah Subhanahu. Kata Allah, wa may yaf'al faulaika humul khasirun. Barang siapa yang lalai dirinya dari hartanya, lalai dari Allah, dari anak yang lalai dari Allah, itu orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan hartanya, itu berapa masuk hari ini, ya berapa keluar hari ini. Sibuk dengan anaknya. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qauli ta'ala wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ya takdir seorang apabila ajalnya telah datang. Ya, baca di duit malaikat Israil itu. Oke, bro, aku belum sholat, besok datang tidak baca. Prabu sini baca. Ya, kau banyak boleh banyak, tapi tidak baca ketika ya malaikat Israil datang tidak baca itu. Aku kemarin aku lagi sholat tidak datang. Ya. Kenapa aku kemarin lagi roti hari kurang datang? Ketiduran katanya tidak, malaikat ketiduran. Malaikat ketiduran, malaikat hujan tidur besok tidak baca. Macam itu malaikat. Ya tidak ada, malaikat itu tidak ada. Sekali dia datang, tidak akan bisa ditolak. Baca besok, baca apa kemarin tidak baca. Ya, apalagi dia tidak baca duit. Ngerti duit malaikat. Mereka yang ngerti duit? Ada mereka yang ngerti duit? Mereka ngerti duit. Tak belum, aku yang datang. Tak belum. Ya, tidak baca. Kali-kali datang sudah. Ya, untuk itu apa ditarik atau kita dalam jasad. Karena ulama bilang penyakit yang paling sakit yang tidak ada obatnya itu dua. Satu, seorang ibu melahirkan anaknya. Dua, ketika ditarik dalam jasad. Tidak ada obatnya. Kalau ibu itu melahirkan anaknya itu seperti tulang rusuk itu dipatah-patahkan. Bagaimana kira-kira? Ya. Kalau ruh ditarik itu luar biasa sakit. Katanya haus luar biasa. Tapi tidak baca mas, memang itu akan terjadi. Nabi Muhammad pun merasakan hal tersebut. Alangkah sesakit macam ini ketika ditarik kalau dalam jasad iya semacam ini kata Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan biarkanlah aku yang merasakan sakitnya, biarkan umatku merasakan kerendahan, keringanan ketika roh dicabut. Itu tidak sama Nabi bukan bapak gitu, Nabi bukan keluarga gitu, dan kita cuma diakui sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, supaya kesakitan ketika kita roh ditarik dan segitu, supaya itu dipermudah oleh Allah. Ya. La ilaha illallah. Wa'lam ketahuilah annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaqi wal amal allati wasafahu Allah biha awliya'u wa adam. Maka kata Imam
kita disuruh pemikiran ya tentang sifat-sifat yang Allah telah berikan kepada kekasihnya, tentang sifat-sifat yang Allah telah berikan kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fima a'adda lil fariqaini fil ajal wal ajil. Maka telah Allah Subhanahu wa taala berikan persiapan, Allah telah janjikan kepada dua golongan ini ketika di dunia dan kelak di akhirat. Golongan ini kalau orang dikasih oleh Allah macam mana? Kalau orang dimusuhi Allah macam mana, ini akan diberikan pemahaman, pemikiran kita untuk milihnya. Kita nak milih orang atau sifat orang yang dikasih oleh Allah, atau milih sifat orang yang jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kan kita kan mempunyai akal supaya untuk berpikir milih yang mana. Ini diberikan oleh yang ada. Maka keraan kita hati macam mana, nak melok yang baik atau nak melok yang buruk? Yang buruk yang orang tersebut telah menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya, apa sih faedahnya kita tuh supaya diberikan ingatan untuk apa ketika datang ajal kita? Faedatun hadat tafakkura qasrul amali wa islahul a'mal wa salah wa islahul amal wa idadat zaid li yaumil ma'ad. Supaya kita ingat kematian itu pendek, angan-angan gitu pendek nak punya ini, nak punya itu. Ya pendek. Jadi apa namanya? Persiapan kita memperbaiki amal soleh dan mempersiapkan apa perbekalan yang banyak untuk kita dipanggil oleh Allah. Jadi perbekalan kita apa kira-kira? Ya, karena dulu itu macam-macam itulah. Dunia macam itulah. Pagi siang sore, malam, pagi siang sore, malam, itulah dunia. Nah, kita dipikirkan oleh Muhammad sekarang lalai kita dengan semacam ini. Makanya yang penting jangan kita panjang angan-angan pengen punya rumah bertingkah, mobil yang mewah, harta yang banyak, itu kan tidak bakal kita bawa di rumah bertingkat, tidak bawa, tidak masuk 2 kali 1, tidak masuk. Alfa tidak masuk dari dalam lubang 2 kali 1. Ya, dia masuk ke 2 miliar dia kubur, timbek uang. Bongkar, tidak baca, malaikat gebuk aku lah 2 miliar. Tidak baca. Maka, ya, jadi maka kita persiapkan. Ini sebenarnya boleh kita itu menumpu harta tapi untuk akhir. Jadi masalah untuk akhir. Nah, sekarang yang ada kalau Allah Taala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik lafi na'im, mereka akan mendapatkan kenikmatan di dunia, kenikmatan. Tapi itulah tidak semua perbuatan baik disenangi sama ya, tidak semua perbuatan baik disenangi sama. Kita punya minyak wangi tak? Punya. Tak seluruh minyak wangi itu disenangi sama. Betul. Nah, kita juga perbuatan baik. Ya. Paham ya? Jadi setiap kita punya minyak wangi, tidak seluruh minyak wangi itu disenangi sama. Ada yang luar biasa berapa beli? Apa namanya? Ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya perbuatan buruk akan mendapatkan penyesalan, akan mendapatkan yang namanya kerugian, dan akan dimasukkan ke neraka jahannam. Luar biasa. Kita dalam mencari duit di siang hari dan panas luar biasa, macam mana rasanya? Macam mana rasanya? Hah? Apalagi yang Maxim, apalagi yang Gojek, luar biasa. Ya Allah, apalagi ngecok di bangunan. Sakit Pak. Itu baru panasnya dunia, belum panasnya. Ya. Kalau Allah Ta'ala apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Tidak akan sama orang mukmin dan orang yang fasik. Tidak akan sama selama-lamanya. La yastawun. Apa orang fasik? Fasik itu orang yang berbuat dosa kecil tapi menunda taubat. Kayak gitu kan gitu ya. Kita terus berbuat dosa kecil tapi lambat taubat. Tapi tidak apa-apa, kita terus minta doa kepada Allah. Ketika kita selesai sholat subuh itu baca doa. Apa namanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min qalbin fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyid istighfar. Pemimpin istighfar. Kita semuanya orang banyak dosa, dengan doa itu mudah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tak punya dosa beristighfar 1 hari 1 malamnya 70 kan? Nah, begitu ruko. Jarang istighfar. Ya. Maka kita selalu berbuat dosa yang menunda taubat. Ya.
Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lambat taubat. Ya. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal baraya. Ya. Mudah-mudahan kalau hati yang hadir, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita majlis, kita zikir, hadirkan hati gitu. Ingat kepada ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan ada pun orang-orang yang berbuat baik, dan ada pun orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan bersedekah atas harta yang dia berikan, yang diinfakkan, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik. Kan kita pada bahasa kita ini tidak bisa menjamin kita ini bisa berbuat baik. Tapi yang menggerakkan kita adalah, jadi kata ujuk itu kaitkan setiap perbuatan kita dengan Allah. Hadirkan setiap perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat baik, alhamdulillah, kamu masih berapa? Gerakan aku ya Allah dalam perbuatan baik. Tetapi kalau kita istighfar kepada Allah dalam perbuatan buruk, astagfirullah. Ya, perbuatan buruk adain astagfirullahaladzim. Wa qala Allah ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini tanda-tanda orang mukmin. Orang mukmin itu apabila dia ingat kepada Allah bergetar hati. Orang-orang yang beriman apabila dia berzikir kepada Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya, itu tanda-tanda orang mukmin. Kalau diingat Allah bergetar hati. Ya, ketika berzikir kepada Allah astagfirullah bergetar hati. Ya, menangis atau ketika diingat kepada Allah lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dapatkan ampunan Allah dan akan diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kenapa sih orang itu selalu ragu dengan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah? Ragu, kehidupannya pun ragu. Ya mungkin di hatinya belum ada Allah. Mungkin di hatinya belum tertulis nama Allah. Mungkin di sana tak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat baik banyak di sini dikatakan oleh Imam Haddad, setiap perbuatan baiknya dipermudah oleh Allah, ya, dia tidak akan sama dengan orang fasik, dan dia akan bergetar hati ketika ingat kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah, rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah. Ini dikatakan Imam Haddad apabila orang yang bersifat seperti sifat orang-orang yang telah dikasih oleh Allah, atau orang dikatakan setelah menjadi aulia atau kekasih pilihan Allah. Kita kan tidak baca semacam itu, minimal kita bisa mencontoh perbuatan mereka. Mereka tidak pernah tidur malam, tapi kita tidur malam. Mereka tidurnya dikit, kita tidur. Bukan bahasanya mereka itu tidur sedikit, itu dikit-dikit. Itu lagi tuh. Nah, dikit-dikit kusang ini kalau mak enak. Apalagi bisa makan teh. Wah, hidup. Mau tuh biar kopi namanya gitu. Agak terang dikit. Ya. Itu ini macam itulah. Dikit-dikit tidur, ini dikit tidur. Ya kalau mereka tidak sedikit, makan pun sedikit, itu dikit-dikit. Itu lagi itu banyak makan, banyak minum keras hatinya. Kita dikatakan ulama. Kita tidak baca macam itu, tapi niatkan setiap makan itu supaya bertambah taatnya kepada Allah. Jadi makan banyak, tapi ketika makan banyak niati supaya banyak ibadah. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia makan kurma berapa biji kurma itu 2 rakaat sholat. Kalau 1000 rakaat. Itu kalau mereka. Kalau kita kayak berupaya maka macam itulah ibadahnya kita pernah mana. Gitu. Itu kalau macam itu kalau. Ya. Makan lemak nambah macam itu kan. Ya. La ilaha illallah. Wa anallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Orang-orang yang berbuat baik itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang-orang yang beramal soleh itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin seperti pemimpin sebelum kalian. Ya. Jadi teruslah berbuat baik gitu nih, walaupun belum jadi orang baik. Teruslah berbuat baik walaupun bukan orang baik. Kita semuanya di sini bukan orang baik. Tapi kita berusaha memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik dari kemarin, lebih baik dari hari kemarin dan seminggu kemarin. Itu orang yang terus dia optimis untuk jadi orang yang lebih baik dari kemarin.
Apalagi sekarang tahun baru Islam sepi, tidak sama dengan tahun baru Masehi. Betul ya? Kalau Masehi luar biasa, banyak yang bakar jago, banyak bakar sate, banyak bakar daging. Kita makan daging, Banyak makan duit. banyak bakar duit, ribet. Allah percol. Buat apa hal semacam itu lemak diinfak ke duit juga. Usah nunggu jam 12 malam ya makan jago bakar, makan jagung bakar angin nah. Ya kadang-kadang jam 12 malamnya lah bakar lagi belum bunyi petasan di pojok. Ya keras, jagung juga keras. Kalau dingin dibakar juga keras. Kuat gigi kita bukan jagung. Nah, kalau buat alhamdulillah giginya. Padahal kau sudah kalah giginya. Ya. Nah kan semacam ini kan perbuatan yang tidak masuk akal buat gitu. Lemak pada saat itu kita berzikir kepada Allah. Nah sekarang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tahun 1446 lebih baik dari kemarin. Selalu minta doa kepada Allah, ya Allah berubah diri aku ya Allah, tapi kita juga berubah. Jangan doa apa tapi tidak kalah berbuat. Kalau tak akan merubah satu kaum, kalau kaum tidak kalah berubah. Allah tak akan merubah satu diri seorang manusia yang lebih baik kalau dirinya tidak mau berbuat baik. Ya teruslah berbuat baik, ya kita mudah-mudahan menjadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang lebih baik dari tahun kemarin lebih baik. Ya. Fakullan akhadna bidanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum akhadtuhu al-hasiha wa minhum man khasabna bil ard wa minhum man aradna wa ma kana Allah yadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala itu menghukum manusia tergantung dengan dosanya. Ya tergantung dengan dosanya. Ada yang Allah kirimkan dosa mereka itu sangat besar, ditiupkan angin yang sangat panas, meninggal dunia. Ada yang mereka itu ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim sama mereka, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim sama diri mereka masing-masing. Jadi artinya kalau kita berbuat zalim itu bukan Allah yang zalim sama kita, tetapi kita dewek zalim sama diri masing-masing. Sungguh Allah tidak akan menzalimi satu diri manusia, tidak ada. Tetapi kita sendiri yang zalim sama diri masing-masing. Ya, tidak ada lagi hal tersebut yang bisa menghapuskan kecuali minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat gitu. Ya Allah tidak akan pernah menzalimi, maka Allah katakan dalam hadis qudsiynya, ini haramtu dzulman ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman buat diriku sendiri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Allah tak akan menzalimi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tapi kita sendiri yang zalim sama diri masing-masing. Tidak sholat, tidak baca Quran, tidak berzikir kepada Allah. Kita termasuk orang yang zalim sama diri masing-masing. Kita kadang-kadang memperkenyang jasad tapi memperlapar jasmani rohani gitu. Dalam baca Quran, kalau baca kepada Allah itu zalim sama rohani kita masing-masing. Alhamdulillah sekarang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala al-munafiquna wal munafiqat. Adapun orang laki-laki yang munafik, adapun perempuan yang munafik, sebagian mereka memerintahkan kepada yang mungkar, yang buruk, dan mencegah dari kebaikan. Buat aku di mana-mana itu, hidup di rumah. Ya. Contoh, tapi tidak ada di sini sana. Kan itu artinya orang-orang yang dicap sudah tanda hati itu munafikan. Luar biasa sifat munafik ini dikeraknya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada munafik itu dikerak api neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang masak nasi minyak, kerak itu dibakar. Nah, macam itu tidak boleh. Tempat-tempat orang munafik. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Ila qauli ta'ala, orang-orang yang munafik semacam itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal'innahumullahu wa lahum 'adzabun 'alim. Wal'inuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih kelak berhadapan dengan Allah. Nikmat dulu cuma sementara. Banyak orang-orang yang meninggalkan kebaikan, yang memerintahkan keburukan. Awalnya mereka dekat, tapi sesuatu keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka berbelok, maka menjadi orang munafik. Sekarang lagi musim membodoh-bodohi nasab para habaib. Ya sekarang tergantung keyakinan kita. Kira-kira kita ini percaya tidak dengan terputusnya nasabnya para habaib? Macam mana? Kira-kira? Kita ini yakin tidak bahwasanya habaib itu terputus nasab dari Ubaidillah? Yakin tidak gitu? Ubaidillah ada makomnya di daerah Talim pun ada. Ya ada makomnya. Ya Ubaidillah bin Muhajir itu ada makamnya. Mereka tidak tahu ada makamnya.
Maka ziarah ke sana biar tahu. Jadi kalau kita semacam ini kan urusan keluarga Nabi. Ya, jangan ikut campur sebenarnya. Ya. Kita dalam keluarga kita beda kan campur sama orang lain. Orang lain ini kadang-kadang orang lain mencampuri urusan keluarga Nabi. Nah, namanya kan bisa dikatakan kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Belum nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal direndahkan, dihinakan, dan di hadapan Allah Subhanahu, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur hati yang masih cinta dengan para habaib. Ya, bersyukur cinta hati masih ada rasa cinta dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan dipelok ini ya, jangan didengarkan yang bahwasanya para habaib tidak ada itu tidak ada. Ya, dia perkataan orang-orang yang ya tidak cinta sama Nabi. Ya, jangan tidak usah pelok yang semacam ini. Nanti kita lihat ya kan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang telah dihinakan oleh Allah, tak ada satupun manusia yang pajak mengangkat derajatnya. Tapi kalau orang dimuliakan oleh Allah, tak ada satu manusia akan menghinakan diri. Ya, ini kan seluruhnya kan kita ini dalam awasan, dalam berada dalam lingkungan atau buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya bumi Allah. Ya, kita sekarang dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah karena masih percaya dalam hati kita ada keluarganya Nabi itu para baik. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adapun orang-orang laki-laki yang beriman, adapun perempuan-perempuan yang beriman, mereka itu para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagian mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jadi kita masuk yang mana kira-kira? Nah, itu termasuk dari kita masing-masing. Walidwanallah minallahi akbar zalika huwal fawzul 'adzim. Dan kemuliaan Allah dan ridhonya Allah ridho Allah itu paling dicari oleh setiap manusia. Ya, setiap kita bisa mencari, menggapai, mendapati ridho Allah Subhanahu bisa. Kita ambil saja hadis yang dikatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridho Allah ridho walidain. Ridhonya Allah terdapat kepada ridhonya orang tua. Gampang sebenarnya mencari ridho Allah. Kalau wong tu, ya, turuti wong tu, maka akan dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang ibu bisa menghidupi 7 orang anak, belum tentu 7 orang anak bisa menghidupi 1 orang ibu. Ya. Lihat seorang ibu itu walaupun suami telah meninggal dunia, tapi 7 orang anaknya masih bisa dihidupi. Tapi belum tentu 7 orang anaknya bisa menghidupi 1 orang ibunya. Tapi bersyukur kita masih ada orang tua kita, ya masih ada ibu-ibu kita masih ada. Ya, apabila orang tua kita akan meninggal dunia, mudah-mudahan mereka dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan ya kuburan mereka diluaskan oleh Allah, diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ridho Allah lah yang sangat besar, yang paling dicari oleh setiap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'anu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak la yarjun, yang tidak mengharapkan bertemunya dengan kami, kata Allah, waradu. Dan adapun orang-orang yang mungkin selalu mengharap kepada Allah dan minta ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala di depan dalam dunia, maka hatinya mereka itu akan tenang ketika hidup di atas dunia. Yang dia cari adalah ridho Allah. Maka kalau orang dapat ridho Allah itu luar biasa. Cara tadi jika dia mendapatkan ridhonya wong tu. Setiap orang itu pasti dia katakan, ibu ridhoi saya, ibu ridhoi saya. Paling dicari itu ridhonya seorang ibu, ibu ridhoi saya. Maka kalau ibu dia, aku ridho kepada turun ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka bersyukur orang tuanya, ibunya masih ada. Mudah-mudahan ibu kita yang masih ada sehat walafiat, panjang umurnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah. Sayangi ibumu. Ya. Artinya apa kata Nabi? Al-jannatu tahta qadami ummahat. Ya, surga itu di telapak kaki. Nah, bukan di jingok, mana surga itu? Artinya nurut sama ibunya. Kisah-kisahnya banyak. Salah satunya Uwais Al-Qarni di zaman Nabi, tapi tidak jumpa sama Nabi. Tapi Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar diperintahkan sama Nabi untuk mencari Uwais Al-Qarni, mendapatkan doanya. Siapa Uwais? Siapa Umar? Siapa Ali? Uwais berjumpa dengan Nabi. Umar dan Ali duduk sama Nabi dan melihat
Nabi bersalaman sama Nabi, tetapi wes dicari sama Umar dan Ali untuk mendapatkan doa. Karena wes sudah mendapatkan ridhonya Allah. Ya, itu ceritanya terdapat dalam kitab Da'watul Tanah, sama yang dikarang sama Imamul Haddad. Karena tanda pesantren Quran itu ada tanda di belakang punggungnya. Ya. Sampai dia sendiri tidak mengaku bahwasanya dia itu Uwais Al-Qarni. Terus dipaksa sama Umar sama Sayyidina Ali. Akhirnya mengaku dan mereka dapat doanya, istighfarnya Uwais Al-Qarni. Ya itu kan sudah ribuan tahun yang lalu, ya. Sudah 1446 tahun yang lalu. Tetapi ceritanya masih kekal di telinga kita karena Uwais bisa kita jadikan contoh untuk dapat ridho Allah dan dapatkan ridho yang wong tua itu gampang. Maka sayang ibu ya, hormati ibu, jangan sampai tersakiti karena ucapan orang tua, apalagi ibu itu doa. Ya, seorang ulama pun bisa, ada kan seorang ulama itu daerah Jawa, siapa namanya, Kiai Hamid Abdul Saleh Pasuruan itu ada. Itu Kiai Hamid itu ibunya kan lagi bikin gendung tuh. Ya. Kiai Hamidnya lagi habis main bola. Ya, kotor tangannya ibu lagi ngadem pempek, tangan pokoknya gendung. Ditinggal sama ibunya. Ya, Kiai Hamid masuk, dicelup ke tangan sama siapa tadi? Sama Kiai Hamid dimasuki. Ya. Apa kata ibunya? Mudah-mudahan nak jadi wali Allah. Benar ini dikasih Allah. Insyaallah. Hati-hati kalau orang tua tuh ngomong nanti ya. Jangan masing-masing. Mudah-mudahan kalau jadi orang asing, ada yang asingnya gitu. Ya. Jadi doakan sebut dengan doa-doa yang baik nanti wong soleh. Saya pernah doa itu ada. Saya punya guru namanya Habibur Rahman Bilbagi. Dia pernah mendatangi seorang ibu. Dia doa setiap ibu itu habis selesai sholat, dia doa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku akhlaknya seperti anak Rasulullah, sifatnya seperti sifat Rasulullah. Ya, budi pekertinya seperti budi pekertinya Rasulullah. Itu seorang ibu dikatakan ya sama anaknya. Dia doa terus, ya Allah jadikan anakku jadi anak seperti ya akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Budi pekertinya seperti budi pekerti Rasulullah, sifatnya seperti sifat Rasulullah. Itu mujarab katanya. Apalagi seorang ibu, ya seorang ibu ini macam itu sampai akhlaknya mereka mengajarkan kepada kita. Jadi sama orang mendekatinya. Inilah doaku kepada anak-anak aku. Ya, mudah-mudahan doa ini kan tercapai, dijawab oleh Allah. Apalagi doa seorang ibu itu luar biasa. Ya kan anak-anak ini kan lebih dekat sama ibu dekat sama bapak. Ya, tapi tidak apa kata Abdul Rahman tuh. Terus juga sama bapak sama katanya. Ya, dijawab. Ya, mudah-mudahan setiap kali sholat yang menjadikan anakku akhlak seperti akhlak Rasulullah, sifat seperti sifat Rasulullah. Ya itu kan diajarkan sama beliau. Bisa apa lagi kita contoh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teruslah mengharap ridhonya Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terus minta ketenangan dalam hidup pojok dunia. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang mengatur alam jagat raya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa bahasanya? Allah menentukan. Kita hanya bisa apa bahasanya? Merencanakan ya. Tapi Allah menentukan. Ya, kita bisa merencanakan. Tapi Allah yang menentukan. Minta terus sama Allah baik. Ila qouli ta'ala wa aqul da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa-doa orang-orang yang baik ketika mereka mendapatkan ridhonya Allah di hidup pojok dunia dan mereka mendapatkan yang namanya kebaikan dan mereka terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berkah. Jadi kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitkan setiap doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samaratu al-tafakkur mahabbatus sa'adah wa hamlun nafsi ala ittiba'i wal amal bi amalihim wa takhalluq bi akhlaqihim. Tafakkur semacam ini kan dua sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan dibalas oleh Allah, orang yang buruk pun sama. Nah, kita yang mempunyai akal sehat mau milih jalan yang mana? Kata Imam Haddad, kita nak pilih yang mana? Maka buah semacam ini akan cinta kita ini terus dalam kebaikan. Cinta dan supaya digolongkan oleh Allah sebagai orang yang suada, orang yang beruntung. Dan membawa awan nafsu kita untuk beramal dan berakhlak seperti orang-orang yang telah menjadikan kekasih Allah. Ya. Lihat foto-foto wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah mendapatkan titel aulia Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa ibadah seperti mereka, minimal apa yang kita bisa contoh dalam hidupnya contoh. Ya. Wa ba'du al-asqiya dan tidak senang kepada
kemurkaan, tidak senang kepada kemaksiatan, tidak senang kepada sesuatu kemungkaran. Kenapa? Ini nanti diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal fujjar labi jahim. Sesungguhnya orang yang berbuat buruk nanti dapat neraka jahanam. Ya. Beramal seperti orang saleh, berakhlak seperti akhlaknya orang saleh. Orang saleh akhlaknya, amalnya seperti para sahabat. Sahabat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah nafsi ala istinabi a'malihim wa akhlaqihim. Dan kita bawa nafsu itu supaya menjauhi amal-amal yang buruk dan akhlak yang buruk. Itu diutami kalimat akhlak. Aku diutus untuk menyempurnai akhlak yang baik. Maka satu contoh buat itu hanya Nabi Muhammad. Kita lihat dari mana? Dari orang-orang yang mendapatkan titel kekasih Allah Subhanahu wa taala.